Halo, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ada di acara makan malam? Atau momen spesial lain, terus ada yang diminta ngomong gitu, dan kadang rasanya ya biasa aja. Atau sebaliknya, wah kena banget gitu ya. Nah, kali ini kita mau coba bongkar nih, rahasia di balik seni bicara di momen-momen khusus kayak gitu. Sumber kita lumayan unik nih, sebuah bab dari buku klasik tahun 1915, judulnya The Art of Public Speaking. Kita fokus di bab 30 ya, After Dinner and Other Occasional Speaking. Pidato setelah makan malam dan acara khusus lainnya. Misi kita kali ini bukan cuma ngerangkum buku tua aja sih, tapi kita mau cari harta karun lah, wawasan komunikasi dari sana. Apa sih intinya? Yang bikin pidato semacam ini, ya entah itu habis makan malam, acara perpisahan, perayaan, jadi bener-bener berhasil. Kita akan coba gali gimana nyampur humor sama keseriusan yang pas, terus kenapa kok di sini kita harus anti klise banget? Dan kita juga belajar dari beberapa contoh yang ada di buku ini. Oke? Siap ya? Mari kita mulai kajian kita. Siap, tepat sekali. Mungkin kedengarannya spesifik ya, pidato setelah makan malam, tapi jangan salah loh, prinsip di baliknya ini relevan banget buat banyak situasi komunikasi penting kita sehari-hari. Ini bukan cuma soal acara formal atau makanan mewah gitu, tapi lebih ke gimana kita bisa nyambung sama orang lain di momen yang tepat dengan cara yang pas, yang kena di hati. Jadi pesannya nggak cuma didengar, tapi juga ya dirasakan gitu. Oke. Nah, pertama-tama nih, apa sih yang bikin beda jenis pidato ini? Buku ini bilang, pidato di acara khusus itu, ya bedalah sama presentasi kerja atau kampanye politik misalnya. Di sini, yang lebih nonjol itu bukan melulu soal data atau argumen logis, tapi lebih ke kepribadian si pembicara. Kecerdasan spontannya, apa ya istilahnya, wit itu ya, sama kemampuannya baca suasana, nyesuain diri sama mood audience. Betul, penekanannya dibaca suasana itu. Kalau di pidato persuasif kan kita fokusnya meyakinkan orang ya. Nah, kalau di sini kita lebih fokus ke momen kebersamaan. Dan ini nyambung banget ke poin penting dari buku ini. Anti opini bekas dan klise. Sumber kita bilang di halaman 363-364 itu, disinilah hal-hal basi itu paling nggak laku. Kenapa coba? Karena audiens di acara khusus itu biasanya nyari koneksi personal, sesuatu yang seger, otentik dari si pembicara. Nggak maulah denger ceramah yang itu-itu lagi, daur ulang. Wah, jadi orisinalitas itu bukan sekedar nilai plus ya, tapi kayak harga mati gitu, harus dari pemikiran kita sendiri, gaya kita sendiri. Ini tantangan juga ya, apalagi kalau pas lagi gugup atau nggak pede gitu kan. Banget. Dan salah satu senjata rahasia nih, biar tampil orisinal dan menarik, kata buku ini ya, itu nemuin keseimbangan emas antara sense dan nonsense. Sense itu maksudnya substansi, gagasan yang ada isinya, pesan serius gitu. Sementara nonsense di sini bukan berarti ngomong ngawur ya, tapi lebih ke humor, keceriaan, hal ringan yang bikin cair suasana. Perpaduan sense dan nonsense. Menarik. Kenapa sih campuran ini dianggap efektif? Kok bisa gitu? Karena gini, keduanya punya fungsi psikologis yang beda, tapi saling lengkapin. Humor itu kayak pelumas komunikasi lah. Bisa nyairin tegang, bangun kedekatan cepat antara pembicara sama audiens, dan bikin pesan serius jadi lebih gampang ditelan. Nggak berasa digurui gitu. Sementara itu, keseriusan atau substansi itu ngasih bobot. Nunjukin kalau di balik canda itu ada pemikiran, ada sesuatu yang penting buat direnungin. Tanpa sens humor, ya jadi hampa aja, kosong. Tapi tanpa nonsens, kalau momennya pas ya, pesan serius bisa jadi kaku banget, atau malah kesannya menggurui. Oh, jadi humornya bukan cuma buat hahaha aja ya, ada tujuannya gitu. Sama sekali bukan. Humor yang pas guna itu bisa bikin pembicara jadi lebih manusiawi rasanya, lebih gampang dideketin. Coba bayangin deh, ada pemimpin yang biasanya serius banget, terus di acara santai dia ngeluarin lelucon cerdas yang nyambung. Itu bisa langsung ngubah persepsi orang kan, bikin dia terasa lebih satu frekuensi sama kita. Nah, yang kayak gini nih seringkali lebih nempel di ingatan daripada pidato yang super serius dari awal sampai akhir. Atau sebaliknya, yang isinya cuma lawakan terus tapi nggak jelas arahnya kemana. Buku ini kan juga nyebut beberapa jagoan pidato setelah makan malam dari Amerika zaman dulu ya. Di halaman 363 itu, salah satu yang paling sering disebut ya Mark Twain itu. Gayanya unik banget, disebut serious drollery,
humor cerdas tapi mukanya datar atau serius gitu ya. Justru itu yang bikin makin lucu. Terus ada juga Chauncey M. DePaul yang disebut punya all-round delightfulness, bisa nyenengin semua orang. Nah, dari gaya Mark Twain itu, apa yang bisa kita ambil pelajarannya? Kan nggak mungkin kita semua jadi pelawak muka datar juga. Haha, ya bukan gitu juga. Poin pentingnya, kata buku ini, para maestro ini, termasuk Twain ya, mereka itu pakai humor secara strategis. Jadi bukan cuma hiasan pemanis aja, tapi sebagai alat buat nguatin pesan mereka. Humor bisa jadi cara halus buat ngeritik, nyindir, atau nyampein kebenaran yang mungkin pahit kalau diomongin langsung. Jadi humornya itu ada isinya, ada tujuannya. Nah, itu dia poin kuncinya. Humor sebagai kendaraan pesan. Dan ini nggak cuma buat pidato abis makan malam aja loh. Buku ini kan juga bahas occasional speaking lainnya, pidato buat acara-acara khusus, kayak peringatan commemoration atau eulogy, pidato penghormatan buat yang udah meninggal. Di sini, nuansanya mungkin lebih serius ya, tapi prinsip intinya tetap sama. Sesuaikan sama momennya, sampaikan dengan tulus, dan kasih makna. Emang ada contoh pidato acara khusus lain yang dibahas di buku ini, biar kita kebayang gitu? Ada beberapa contoh yang menarik banget. Misalnya, ada kutipan pidato Grover Cleveland. Itu pas acara peringatan 150 tahun Universitas Princeton. Di halaman 365-366. Di momen perayaan itu, Cleveland nggak cuma nostalgia doang, tapi dia pakai kesempatan itu buat ngomongin peran penting universitas dalam jaga nilai-nilai kebangsaan. Dia ngingetin bahaya perpecahan gara-gara politik partisan atau konflik kelas, terus nekenin pentingnya moralitas. Ini contoh bagus gimana acara khusus bisa jadi panggung buat pesan yang lebih besar. Wah, jadi pidato di acara kayak gitu bukan sekedar formalitas ya, bisa punya dampak sosial atau kebangsaan juga. Tepat. Contoh lain yang menurut saya sangat nyentuh itu eulogi dari James G. Blaine. Itu untuk Presiden James Garfield yang meninggal setelah ditembak. Ada di halaman 366-377. Blaine itu nggak cuma nangisin kehilangan aja, tapi dia fokus ke keagungan sikap Garfield pas ngadepin maut, ketenangannya, keberaniannya, cara dia berdamai sama akhir hidupnya, meskipun semua rencana besarnya jadi berantakan. Pidato ini jadi kayak semacam katarsis kolektif gitu, ngebantu bangsa Amerika waktu itu buat ngolah duka sekaligus kagum sama pemimpinnya. Kekuatan kata-kata ya dalam membingkai tragedi. Eulogi emang punya kekuatan emosional yang luar biasa ya, kalau dibawain dengan pas. Betul. Dan buku ini juga ngasih contoh eulogi buat Robert E. Lee di halaman 367-368. Lee ini kan tokoh penting tapi juga kontroversial ya, dari pihak konfederasi di Perang Saudara Amerika. Nah, eulogi yang dikutip ini fokus ke satu aspek, kepahlawanan sebagai pengorbanan diri, self-sacrifice. Buat ngebuktiinnya, pidato itu ngasih contoh nyata dari hidup Lee. Kayak keputusannya nolak tawaran mimpin pasukan utara demi loyal ke negara bagiannya sendiri. Pengakuannya soal kesalahan strategi, ketabahannya mimpin pasukan dalam kondisi sulit, sampai pilihannya jadi pengajar setelah perang, padahal ditawarin posisi yang lebih enak. Nah, terlepas dari kontroversi orangnya, ya eulogi ini nunjukin gimana cerita hidup bisa dipakai buat nyorot nilai atau kebajikan tertentu. Menarik banget ya, gimana contoh-contoh ini meskipun konteksnya beda-beda. Ada perayaan, ada duka cita, ada penghormatan tokoh, tapi semuanya nunjukin prinsip yang sama. Persis. Kalau kita tarik benang merahnya nih, dari semua contoh ini kelihatan jelas banget. Pidato yang efektif di acara khusus itu harus pas sama acaranya. Appropriate, kata orang bule. Harus terasa tulus, emosinya otentik, jangan dibuat-buat. Dan yang paling penting harus ada dagingnya, ada substansinya. Nyampein pesan yang bermakna, bukan cuma rangkaian kata-kata indah tapi kosong. Ini jadi bikin mikir ya, kita seringkali fokus ke apa yang mau diomongin. Tapi mungkin suka lupa mikirin gimana cara nyampeinnya biar pas sama momennya, sama suasana hati orang-orang yang hadir. Apalagi di acara-acara yang sifatnya lebih personal atau emosional gitu kan? Tepat sekali. Dan ini ngebawa kita ke refleksi penting nih, yang diinspirasi dari pertanyaan-pertanyaan di akhir bab buku ini. Halaman 368-369 itu. Misalnya, tadi kita ngomongin eulogi yang penuh emosi ya. Seberapa penting sih elemen emosional ini? Terus gimana nakernya biar pas? Biar kerasa tulus nyentuh, tapi nggak jadi cengeng atau lebay, gitu. Mungkin Anda pernah ngalamin sendiri, harus ngomong di momen emosional. Pertanyaan bagus tuh.
Terus soal humor tadi, kapan sih humor itu kerasa klik dan nyegerin, dan kapan malah jadi garing atau bahkan nggak sopan di acara khusus? Buku ini ngasih contoh daftar acara di pertanyaan 7. Ada makan malam klub gereja, makan malam politik, perayaan ulang tahun, reuni. Coba deh bayangin, gaya humor yang sama pasti nggak bakal cocok buat semua acara itu kan? Konteks jadi raja banget di sini ya. Nentuin banget. Dan pertanyaan refleksi terakhir mungkin yang paling nyambung buat kita semua nih. Coba dipikirin, dalam hidup Anda sehari-hari, acara apa aja sih yang sebenarnya butuh kemampuan bicara kayak gini? Mungkin nggak harus pidato formal di podium ya. Bisa jadi pas diminta ngasih sambutan singkat di kawinan temen, atau pas ngerayain pencapaian teman kantor, atau mimpin doa di acara keluarga, atau bahkan sekedar ngucapin selamat tinggal ke seseorang. Ternyata, kemampuan occasional speaking ini lebih sering kita butuhin daripada yang kita sadar ya. Betul banget. Seringnya nggak dianggap sebagai public speaking formal gitu ya. Padahal intinya sama aja, komunikasi efektif di momen yang tepat. Jadi, apa nih intisari yang bisa kita bawa pulang dari pembahasan bab 30 The Art of Public Speaking ini? Kalau disarikan ya, kunci sukses ngomong di acara khusus itu ada di beberapa hal mendasar. Pertama, jadilah otentik. Jangan coba-coba jadi orang lain, pakai gaya Anda aja. Kedua, asah wit atau kecerdasan merespons. Kemampuan nangkap momen dan ngerespon dengan pas. Kadang pakai sentuhan humor cerdas. Ketiga, peka sama suasana. Baca audiensnya, rasain energinya, terus sesuaikan nada bicara Anda. Dan yang keempat, temukan keseimbangan yang pas antara substansi, yaitu pesan yang mau disampaikan, sama gaya, cara nyampainnya, termasuk humor kalau cocok. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini semua tuh bukan sekedar soal transfer informasi loh. Ini soal bangun koneksi, menciptakan momen bareng audiens dalam suasana yang spesial. Komunikasi yang nyentuh, nggak cuma di kepala, tapi juga di hati. Gitu sih intinya. Wah, rangkuman yang bagus banget. Jadi, poin kuncinya, originalitas itu wajib, jauhi klise, terus campuran cerdas antara isi yang berbobot sama gaya yang asik, termasuk humor yang pas itu penting. Dan terakhir, selalu sesuaikan diri sama audiens dan suasana acara. Jangan dipukul rata semua situasi. Ingatlah di contoh Mark Twain tadi, humornya strategis, atau pidato Cleveland yang pakai perayaan buat pesan kebangsaan, atau elogi Blaine yang bisa ngungkapin duka sekaligus kekaguman. Mereka nunjukin kalau momen bicara di acara khusus itu, kalau digarap bener, bisa jadi kuat banget efeknya. Tak terlupakan. Nah, sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari sumber kita tadi. Buku ini ditulis lebih dari 100 tahun lalu loh, tahun 1915. Teknologi komunikasi udah berubah drastis banget kan sekarang, tapi kebutuhan dasar manusia buat nyambung secara personal di momen-momen penting, mau itu perayaan sukacita, momen duka, refleksi bareng, atau bahkan rapat tim yang krusial, kayaknya tetap sama kuatnya deh. Nah, ini munculin pertanyaan gede buat kita semua. Gimana caranya Anda bisa nyuri prinsip-prinsip abadi dari abad lalu ini? Prinsip originalitas, keseimbangan isi dan gaya, kepekaan sama momen dan audiens, terus memakainya dalam komunikasi Anda sehari-hari, bahkan dalam obrolan yang rasanya non-formal sekalipun. Gimana caranya Anda bisa pakai momen komunikasi itu buat ninggalin kesan yang lebih dalam, lebih bermakna, bukan sekedar numpang lewat kayak angin lalu aja gitu. Pertanyaan reflektif ya. Dalam banget ya. Gimana kita bisa bikin komunikasi kita sekecil apapun jadi lebih bermakna. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari buku klasik ini bisa ngasih inspirasi baru buat Anda ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.